Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukrulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, terutama kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya lah kita bisa dalam kehidupan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Berdirinya saya di sini bukan untuk menasehati atau bahkan menggurui, tetapi posisi saya adalah saling mengingatkan saya pribadi dan juga mengingatkan para jamaah duhur yang terkait dengan tujuan hidup kita di dunia ini, terutama terkait dengan Khalifatul fil ardh. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, aku tertawa pada 3 hal. Ya, Salman Al-Farisi mengatakan ada 3 hal yang membuatku tertawa dan ada 3 hal yang membuatku menangis. 3 hal yang membuat beliau tertawa, yang pertama adalah aku tertawa terhadap orang-orang yang mengharapkan dunia, sedangkan kematian selalu mengejarnya. Ya, kita seringkali terlena, terbuai dengan kehidupan duniawi ini. Bagaimana kita mengejar seluruh aspek kehidupan hanya untuk mendapatkan harta kekayaan, sedangkan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik, 1 menit, 1 jam, bahkan 1 hari ataupun lebih dari itu, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Al-Ghazali di sebuah majlis pernah bercengkrama dengan murid-muridnya, dan beliau bertanya pada murid-muridnya, apa yang paling dekat di dunia ini? Para murid Al-Ghazali menjawab menyebutkan yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah sahabat kita, orang tua kita. Ya, Al-Ghazali menyebutkan bahwa benar apa yang disebutkan oleh murid-muridnya. Akan tetapi yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah kematian. Kita tidak pernah menduga akan datangnya kematian itu sendiri. Maka seyogianya lah kita harus selalu mengingatkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan dalam pekerjaan dalam hidup kita adalah karena lillahi ta'ala. Ya, kemudian hal yang kedua yang membuat beliau tertawa, aku tertawa terhadap orang yang melalaikan Robnya, sedangkan dia tidak lalai darinya. Ya, seringkali kita melupakan tugas dan kewajiban kita dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita adalah sebagai khalifah fil ardh, bahkan tujuan kita dalam kehidupan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Ya. Nah, ini tujuan kita yang seringkali terlupakan terhadap apa yang harusnya kita lakukan. Padahal apa yang kita lakukan itu memang seringkali kita berpikir itu tidak akan ada hisab, tapi ternyata Allah tidak akan lalai tentang apa yang kita kerjakan. Ya, firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu
ahsallahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberikannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal-amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, kita harus ingat bahwa dalam kehidupan kita segala sesuatu itu diperhatikan. Dalam pekerjaan saja kita diperhatikan oleh atasan kita, apalagi menyangkut kehidupan kita, kehidupan beramal dan beribadah. Itu catat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kemudian hal ketiga yang membuat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tertawa adalah aku tertawa terhadap orang-orang yang tertawa terbahak-bahak, sedangkan dia tidak mengetahui apakah dia membuat Robnya ridho atau membuatnya murka. Ya. Dalam kehidupan sosial kita seringkali bercengkrama sesama kawan kita, bersendau gurau, bahkan dengan tertawa yang luar biasa, tertawa yang tidak terkendali. Seringkali tertawa kita membuat kita bahagia, tapi bisa jadi tertawa kita di sisi lain juga membuat hati orang di sekeliling kita juga merasa tersakiti. Ya, mungkin di hadapan mereka juga ikut tertawa, tetapi seringkali guyonan kita menyakiti hati mereka. Ya, kita juga jangan terlena terhadap kebahagiaan dunia yang kita dapatkan, karena belum tentu kebahagiaan yang kita dapatkan ini adalah juga ridhonya Allah. Maka kita harus senantiasa menunjukkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga hal yang berikutnya yang Salman Al-Farisi sebutkan, beliau mengatakan bahwa dia akan menangis ketika terfikir dengan tiga hal tersebut. Yang pertama, berpisah dengan orang-orang yang tercinta, yaitu Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, kita sudah sangat jauh dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu kita berharap bahwa dalam kehidupan kita nanti akan bertemu dengan beliau. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita juga seringkali kita merasa akan kehilangan dengan sahabat handayatolan yang meninggalkan kita lebih dahulu. Apalagi terkait dengan orang-orang yang senantiasa mengajarkan kita kepada beramal soleh, beramal kebaikan, mengajak kita untuk senantiasa beribadah. Maka kita harus takut dengan hal tersebut, kehilangan para ulama dan sebagainya. Kemudian kengerian yang membuat beliau menangis adalah kengerian terhadap saat kematian. Ya, sudah disebutkan tadi bahwa kematian itu bisa kapan saja terjadi, dan tidak semua orang menginginkan kematian itu datang lebih awal, lebih dini. Maka supaya kita lebih siap untuk menghadapi kematian, maka kita tentunya harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdiri di hadapan Rabbul Alamin, sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku dimasukkan ke dalam neraka atau surga. Nah, inilah yang terjadi ketika kematian kita datang. Apakah kita sudah memiliki amal soleh yang banyak? Ya, amal ibadah kita sudah lurus, amal kita sudah mencukupi untuk memasukkan Allah kepada surganya, ataukah memang dosa-dosa kita yang banyak yang sehingga akan mengakibatkan kita masuk neraka? Nah, maka dalam kehidupan ini kita mengejar dunia adalah sebuah kewajiban, tetapi juga jangan lupa akhirat. Sebagaimana doa-doa kita dalam kehidupan setelah sholat dan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di majlis-majlis yang selalu kita mendengarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.